beliau ini dari dulu juga ya udah gimana ya, udah dekat ya, udah ada ikatan. ada ikatan. Saya kalau malam Jumat Kliwon itu suka nadran ke sana, jadi jarolah kita buat mengenang leluhur kita. Sering datang yang sosok yang mana ini yang sering datang ke sini? Kalau saya sih lebih sering ini ya, kalau saya itu lebih sering ini, maaf ya, malahan ya maaf ya, walaupun saya enggak bisa melihat, ada teman-teman spiritual dia bilang ya di sekitaran sini seringlah melihat sosok ini. Dan Kang, itu yang saya lihat yang agak lain, agak aneh itu kayak sama seperti yang dipakai Oh ini Bunda Ratu tuh, yang di tangannya tuh, Gelangnya. yang di gelangnya tuh. ini namanya bukan gelang ya, ini pinggel. Nah ini mah kebetulan ini mah bener-bener lewat tangan saya. Ini mah nggak dikasih sama Nggak ada yang siapa-siapa. ngasih itu, Ini bener. mah gitu. Ini Didapatnya dari dari sekitaran sini. Ini didapat dari sekitaran sini gitu. Ini berbarengan sama dulu itu ada yang ngasih nama juga gitu. Kenapa saya tinggal di sini sampai itu kebuka gitu. Kenapa saya tinggal di sini, ini yang disebut daerah Jati ya. Ternyata dulunya sebelum saya, leluhur saya itu pernah ada yang tinggal di sini. Gitu. Jadi nggak semuanya kan harus diketahui ya. betul. Dan takutnya toh kita yang menjelaskan, terus takutnya orang lain menjadi salah persepsi. Kayak gini aja, di dalam diri kita itu ternyata kita itu punya dua sifat gitu. Kayak gini, kalau ditutup ini berarti kita resi, dibalik lagi lah kelakuan kita hewan tuh, ular. Bahasa kita belok ke sana belok ke sini, akhlak kita ya nyimpang sana nyimpang sini, luar leo. Alhamdulillah teman-teman, saya sekarang masih silaturahmi dengan Kang Epi Kusnandar ya. Jadi kalau sepintas mirip Kang Epi Kusnandar, cuman kan ini aslinya Kang Imron. Ya mungkin teman-teman juga pasti ada yang ngomong, wah ini kayak mirip Kang Epi gitu, padahal kan bukan ya. Itu mungkin candaan kita di awal. Nah, Kusnandar itu berarti preman pensiun. Preman pensiun. Kang Mus. Jadi emang mirip ya. Jadi tapi yang Si Raja Copet ya. bukan lah. Bos preman. Bos preman. Dan ini kalau ini Kang Imron ya. Nah di konten ini kita ingin bertanya lebih ke hal-hal spiritual, dunia spiritual. Nah Kang, sebelumnya kita pengen bertanya dulu, gimana sehat Kang? Alhamdulillah ya. Dan ini di sini juga kalau dari tempatnya sangat enak sekali, enak di pikiran, tentram, adem, jauh dari gunjingan tetangga. Dan walaupun ada yang ngomongin juga nggak kedengeran gitu ya, nggak apa-apa, cuek aja gitu ya. Nah seperti ini Kang, itu kan kalau di awal-awal kita ngonten itu di belakang Akang itu ada lukisan dari Ratu Pantai Selatan, Harimau Putih, Prabu Siliwangi, Soekarno sama Sunan Kalijaga. Kalijaga. Kalau di Sunda Kalijaga ya, kalau orang Jawa itu Kalijogo. Nah itu bisa diceritakan Kang, apa hubungannya dengan lukisan tersebut? Apakah emang Khodam yang menjaga di sini yang ada di lukisan tersebut atau seperti apa Kang? Jadi maaf ya, kalau dibilang hubungannya sih kayaknya ada nggak ada ya kalau dibilang hubungannya, karena susah kita ngejelasinnya gitu. Jadi gini, ini sebenarnya secara kebetulan aja kayaknya ya, di awalnya kebetulan. Sebagaimana yang kita obrolkan tadi gitu, ini secara kebetulan kan kita ada yang ngasih gitu, dan yang nggak tahu juga sih kesininya malahan jadi ada ya, tadinya nggak ada ikatan jadi kayak ada ikatan gitu. Jadi seolah-olah gimana ya, Datang sendiri atau gimana maksudnya? enggak sih, kalau fotonya nggak datang sendiri ya, ada yang nganterin orang gitu, ada yang ngasih. Kalau fotonya itu ada yang ngasih gitu. Ini kan banner ya, bukan lukisan, baligo lah. Baligo ya. Cuman nggak tahu sih ngambil lukisannya, nggak tahu dari mana gitu. Emang sih kalau yang jelas ya, yang paling erat itu kalau saya sering gitu. Ini nih yang ada hubungannya ini. Kalau saya yang sering itu. Harimau Putih ya. Iya.
Kalau di sini ini dibilangnya bukan harimau ya, maung. Maung. Bukan maung, Maung. maung. Gitu. Maknya itu manusia, ungnya unggul. Oh. Kalau di Panjalu itu dibilangnya maung. Makanya gambarannya itu ada maung bodas, ada maung hitam. Jadi dia itu unggul di bidang jelek, unggul di bidang kebaikan. Sebenarnya ke sana gitu kalau filosofi ini. Nah, kalau ini dari dulu juga ya udah gimana ya? Udah dekat ya, udah Udah ada ikatan. ada ikatan. Cuma nggak kalau sebelum datang baliho nggak sama yang di belakangnya. Ya kesininya kayak sosok Ibu Ratu, ya dia cuman gitu aja kan, dia menampakkan dan melihatkan sosok keibuannya. Jadi seolah-olah mengingatkan kita gitu bahwa kita itu berasal dari mana, kan sama aja ke sana. Karena yang kita kan cuman berpikir ibu itu cuman ibu kandung kita gitu. Kita nggak berpikir kemana-mana. Padahal fitrahnya wanita itu sosok ibu semuanya gitu. Kita lelaki sosok bapak, sosok kayak yang Prabu Siliwangi kan, kita sama gitu. Jadi kalau sejarahnya mendapatkan ini tiba-tiba ada yang nganterin apa misalkan semalamnya habis bertapa dulu atau Enggak, jadi gini ya. Kalau ini sejarahnya gini. Saya itu kan di sini ada makam dalam, itu disebutnya Nusa ya, yang di tengah Situ Lengkong itu ada Nusa, Nusa Larang namanya gitu. Kebetulan di sana itu leluhur yang di karomahkan di sana itu Eyang Haryang Kancana Anom, putranya Eyang Prabu Boros Ngora gitu. Yang menjadi cikal bakal Situ Lengkong itu Eyang Prabu Boros Ngora, ini putranya. Nah, saya kalau malam Jumat Kliwon itu suka nadran ke sana. Jadi jarolah kita buat mengenang leluhur kita gitu, kita ini ke sana. Pas lagi jaro gitu. Di sana ada orang yang lagi berdebat. Yang satunya pejalan kaki ya bisa dibilang musafir lah. Kalau saya bilangnya itu pejalan kaki ya, bukan musafir gitu. Kalau musafir kan minta-minta, kalau ini kan dia itu mencari jati dirinya dengan berjalan kaki gitu. Yang satu juru kunci gitu, juru kunci Nusa Larang, dia lagi berdebat gitu, memperebutkan kata musafir ini kan dibawa sama musafir ya, sama pejalan kaki itu harus dipasang di Panjalu gitu. Terus yang juru kunci nggak nerima karena ya itu kan beda ini ya, takutnya kan kalau ada baligo kayak gini atau gambar-gambar yang lain malum orang kan ntar pikirannya jadi kesini ya. Jadi salah tafsir, salah terkait dan merubah tatanan kayaknya gitu. Karena gitu pas saya ke sana saya samperin, ya udah kata saya, kalau ini masuk saya kasih solusi. Ya udah, ini saya kan lahir di Panjalu nih, diam di sini kata saya. Amanah yang dibawa sama si Mas sekarang udah nyampe ke Panjalu, cuman jangan dipasang di sini. Gimana kalau dipasang di saung saya? Kan seperti itu. Yang penting amanah si Mas nyampe ke Panjalu. Ibarat kata-kata guru si Mas ini udah harus nyampe ke Panjalu. Berarti kan nyampe gitu. Jadi nggak ada yang salah. Awalnya itu kayak gitu. Nah ini Kang, di antara ada 5 berarti ya? Prabu Siliwangi, Bung Karno, Nyi Roro Kidul, Sunan Kalijaga sama Maung. Ini yang sering datang, yang sosok yang mana ini yang sering datang ke sini? Kalau saya sih lebih sering ini ya. Kalau saya itu lebih sering ini, maaf ya. Malahan ya maaf ya. Walaupun saya nggak bisa melihat, ada teman-teman spiritual dia bilang ya di sekitaran sini sering lah melihat sosok ini gitu. Malahan ya mereka bilang sih katanya ada 5 ya, mereka bilang. Berarti mengelilingi rumah Kang Imron di sini. Itu juga tatapan matanya tajam sekali tuh melihat Kang Arif kayaknya. Kalau yang saya amati sih mungkin kan itu sejarahnya Akang dapat dari seorang musafir. Itu seperti Kodratullah ya. Jadi itu kan secara tidak langsung kok dikasih aja ke Akang gitu, nggak maksa lagi pengen dipang-pang di sana berarti ya? Ya enggak, alhamdulillah dia nerima gitu. Jadi dia nerima, yang penting amanahnya udah nyampe, katanya dipasang di Panjalu. Kebetulan kan ini masuk wilayah Panjalu ya gitu. Jadi
kita nggak salah gitu. Dan setelah ini dipasang di sini, itu yang kerasa ke Akang efeknya apakah menjadi ada ikatan atau seperti apa? Kan mungkin seenggaknya kan Akang lihat ini, apakah datang di mimpi, apakah lewat perwujudan atau seperti apa gitu? Ya kalau perwujudan secara langsung ya kita nggak pernah. Maksud saya secara langsung itu, jadi kalau yang dibilang saya secara langsung, semua orang bisa lihat gitu kan. Jadi nggak cuman saya gitu, istri semuanya, anak-anak itu harus bisa merasakan dan bisa melihat kan gitu. Itu yang dimaksud langsung gitu kan. Kalau saya sih kayak bayangan ya. Kalau kayak bentuk dalam bayangan sih pernah. Kayak karena kenapa dibilang bayangan ya? Cuman kita yang ibarat kata bisa lihat gitu. Oh sosoknya kayak gini nggak tahu karena kita sering lihat foto ini. Jadi ibarat lagi lihat pojok kayak ada sosok itu nggak tahu gitu, nggak tahu itu transparan mata atau nggak tahu emang kehadiran beliau, saya juga nggak tahu. Cuman ya kalau energinya sih emang ada ya kalau dari sisi energi gitu. Alhamdulillah gara-gara ini saya juga kesininya nyampe beberapa kali ya kedatangan ya para pejalan kaki itu teman-temannya nggak tahu sih, mereka nggak tahu padahal gitu. Pada datang ke sini. Berarti setelah ada poster ini, beliau-beliau ini ada di foto ini suka datang ke Akang sekarang. Maksudnya mau baik itu lewat mimpi atau ilapat atau bisa. Cuman kata saya juga cuman ini yang seringnya ini dari dulu ya. Sebelum saya dapat foto juga ini kayak sudah ada ikatan gitu. Kalau sekarang sih cuma 2. Yang Prabu Siliwangi sama ini. Gitu. Kalau ini lebih seringnya sebenarnya kalau masuk mimpi ke istri. Gitu. Jadi luar biasa ya. Nah Kang, di sini kan yang saya dengar Akang ini kan seorang spiritual. Mungkin orang-orang juga banyak di sini yang meminta penyembuhan, baik itu penyakit, meminta pencerahan atau saling bertukar pikiran dalam usaha dan lain-lain. Nah, yang kami dengar Akang juga bukan pernah ya sering mendapatkan benda-benda pusaka yang mungkin secara kita sangat luar biasa ya. Entah itu yang Akang dapatkan dari tirakat dan ada yang tiba-tiba ngasih, dan itu Akang boleh ceritakan nggak beberapa pusaka yang menurut Akang aneh dan seperti apalah gitu? Ya kalau maaf ya. Jadi gini lah, kita klarifikasi sedikit ya. Kalau dibilang ahli spiritual kita bukan ya, maaf ya, bukan kita ini gitu, karena ya kita samalah orang biasa kok gitu, nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa dan bukan siapa-siapa gitu ya, kita sama aja gitu. Cuman paling ya silakan orang nganggap seperti apa, orang bilang seperti apa, atau kita menghargai juga gitu. Bebas itunya, yang penting ya kitanya, sebenarnya saya bukan ahli spiritual ya, bukan gitu, dan saya juga nggak bisa nerima ya diri itu bahwa kita itu berjalan di bidang spiritual, kita nggak bisa nerima sebenarnya. Cuman ya gimana anggapan orang, ya udah kita mah dinikmati aja lah seperti itu. Ya kalau ini nih kayak ini sejarah perjalanannya saya itu sampai 3 tahun perjalanan ke Lembang, Bandung. Gitu. Itu apa namanya Kang? Kalau ini sih kuningan ya, cuman nggak tahu gitu saya juga. Bentuknya itu jadi 2 unsur ya. Kalau ini bentuk ular, ini kepalanya. Kalau di sini dibilangnya resi. Resi. Boleh lihat? Boleh dipegang ini? Silakan. Kalau bentuknya sih kayak cambuk ya. Ini kepalanya kayak resi ya? Resi. Kayak cemeti gitu ya? Iya, resi itu berarti yang di mana, Hindu atau? Jadi gini ya, kalau kita bilang ya kita nggak bisa semacam kayak dewa berarti resi itu. Jadi kita itu kan dulunya itu ada beberapa fase ya. Kalau kita apalagi ngobrolin soal Panjalu gitu. Panjalu itu sebenarnya ada berapa fase. Jadi ada fase keresian gitu ya. Sebelum kerajaan itu resi. Gitu. Makanya di sini adanya Sang Hyang, Rahyang. Kalau Rahyang? Ya Sang Hyang kayak yang Sang Hyang Cakra Dewa gitu kan. Itu. Jadi
Kalau resinya itu kayak yang resi kuncung putih, yang resi Tresna Jati gitu. Jadi awalnya itu daerah Keresian. Kalau dulu sih kayaknya sebelum pra-Islam. Berarti maksudnya Buddha gitu ya? Jadi gini, kalau kita lari ke sana ya nggak bisa dibilang Buddha juga, ya. Zaman dulu ya. Karena ya itu gitu. Kalau saya yang tahu ini yang hasil penelusuran ya ibarat kata yang Cakradewa aja. Sebenarnya dia itu kenapa namanya Cakradewa? Cakra itu stop. Dewa itu saya bukan dewa. Itu. Jangan mendewakan saya. Berarti kan kalau ibarat gini lah, kalau kita ini dulunya ajaran kita itu mau diklaim sama salah satu golongan, contoh kecil Buddha. Gitu, yang mendewakan sosok-sosok seseorang gitu. Kenapa dia nyuruh putranya yang Prabu Boros Ngora untuk pergi ke tanah suci mencari ilmu sejati, katanya kan seperti itu gitu. Ya karena itu. Ini ajaran apa? Kalau dulu kan kita belum tahu apa ini Islam, apa ini Hindu, apa ini Buddha, kan seperti itu. Betul. Gitu. Makanya dia nyuruh anaknya, baru dia tahu gitu. Oh, ini ya ajaran. Makanya dia memberi gelarnya itu Cakradewa. Stop. Jadi kita bukan dewa. Jadi kalau ini didapatkan dari mana? Kalau ini saya dikasih dari sepuh ya. Juru kunci Batu Kujang di Lembang. Nggak tahu sih, dia bilang katanya ini dia dapat dari sini juga, dari Panyalu. Makanya ini dikasihlah ke saya gitu. Itu tiba-tiba dia pengen ngasih apa misalkan sebelumnya ada ilafat atau gimana gitu? Kalau saya sih jalan ke sana itu lewat ilafat ya, lewat mimpi ya. Gitu. Ya? Kalau saya jalan ke sana itu lewat mimpi gitu, turun ke sana itu. Dan saya nggak kepikiran mau ngambil apa itu nggak ada dalam benak. Dan Kang, itu yang saya lihat yang agak lain, agak aneh itu kayak sama seperti yang dipakai ini Bunda Ratu tuh yang di tangannya Gelangnya. yang di gelangnya tuh. Ini namanya bukan gelang ya, ini pinggel. Pinggel. Jadi ini dipasangnya di sini. Udah diperagakan Kang, coba. Nggak masuk sih kayaknya. Jangan. Oh, kayak Bunda Ratu yang itu ya Kang ya? Jadi dipoto. ini sebenarnya pinggel ya, gitu. Jadi Cuman kalau ini masuknya sampai sini. tangan wanita ya. Pinggel. Pinggel ya Sama namanya. kayak yang Mungkin dipakai barangkali Arif masuk tangannya. Ya. Bunda Ratu Nah, tuh. yang kecil tangannya pasti masuk. Sama kayak Ini saya gede banget ini. yang di tangannya Bunda Ratu tuh ya. Tapi kadang-kadang saya juga kalau ini suka masuk gitu. Sering masuk berarti. Suka masuk gitu. Kadang-kadang. Bisa dilihat Kang itu perbentukannya. Ya kayak Berarti ini kuningan ya. ya kuningan sih. Bener nggak? Jadi kayak naga ya. Naga, Yang bentuknya naga. kayak naga. Nah, kalau ini didapat dari mana Kang? Sama, ini saya juga perjalanan dari Lembang. Oh, iya, Cuman iya. yang ngambil ini dulu itu mimpinya ke istri. Gitu, lewat mimpinya ke istri. Makanya kalau saya bilang ini yang megangnya istri dia. Oh. Gitu. Berarti ini suka dipakai sama istri. Iya sih. Ini suka dipakainya sama dia. Suka di maaf ya, yang ibarat kata yang ngerawatnya gitu. Dia sebenarnya. Jadi sosok yang ada di dalamnya juga sosok naga. Apa misalkan itu cuma bentuk aja atau gimana? Iya sih, kalau ini Lebih ke penjagaan berarti ya. jadi gini ya. Kita mah gak ini ya, cuman maaf ya. Ya ketika dulu juga saya kaget gitu ketika terjadi sesuatu hal sama istri. Itu gambarannya itu dari sisi gerak ataupun segala macamnya itu emang menggambarkan Naga. ular gitu. Jadi artian menggambarkan ular ya gitu. Nggak tahu sih kalau saya cuma lihat lahirnya aja lah. Lahirnya bentuknya kayak gini kan, seperti itu. Nah kalau yang itu tukang yang kayak telur. Yang ini. Heeh. Nah ini mah kebetulan ini mah bener-bener lewat tangan saya. Ini mah nggak dikasih sama nggak ada yang siapa-siapa. ngasih itu berarti. Ini mah gitu. Ini Didapatnya dari sekitaran sini. Ini didapat dari sekitaran sini gitu. Ini berbarengan sama dulu itu ada yang ngasih nama juga gitu.
kenapa saya tinggal di sini sampai itu kebuka gitu. Kenapa saya tinggal di sini, ini yang disebut daerah Jati ya. Terus ternyata dulunya sebelum saya, leluhur saya itu pernah ada yang tinggal di sini Oh, gitu. jadi cocok sekarang sama Akang. Leluhur saya itu masih, kalau saya masih buyut ya, bilangnya uyut gitu, pernah tinggal di sini katanya. Bisa dilihat. Ini kayak telur sih, nggak tahu tuh kalau telur naga ya. Bisa jadi Kang, ini nyambung kayak yang tadi. Tapi kalau sepintas ini mirip kayak Telur puyuh. bukan telur puyuh. Kalau dari Bola dunia ya. sketsanya ini kayak lautan, Kayak, ini pulau-pulau. Iya gitu sih ya. orang bilang gitu, kalau saya yang telaah ya, ini berarti perpaduan unsur. Jadi kita itu diciptakan jadi ke sana. Kalau saya lebih identiknya ke sana ya. Kita itu harus sadar, kita itu diciptakan berasal dari beberapa unsur. Ada unsur lautan, air kan, unsur anginnya. Tapi Kang ini koclak nih. ada isinya. Oh, ada isinya. Cuman saya nggak berani belah. Tadinya sih mau dilihat apa isinya. Tapi ini batu, Kang. Batu. Nah, maksudnya kalau dibelah takutnya berlian gitu dalamnya kan. Iya, enggak sih, nggak berani. Nggak beraninya gini ya. Kayak telur Atau puyuh sih. misalkan udah komunikasi ada mandat jangan diapa-apain. Enggak sih. Oh, enggak. Cuman nyuruh dipegang aja ya udah saya pegang. Jadi kalau ini benar-benar hasil dari tirakat, datang sendiri Gitu. Oh, masya Allah, luar biasa ya. Saya cuma disuruh tangan diginiin gitu kan. Ya keluar lah gitu. Tiba-tiba keluar dari tangan. Dari bawah itu kayak ini kaget juga sih sebenarnya gitu. Berarti dari ada lagi ya. Itu kalau yang kendi, kayak kendi ya. Ini Ah, ya ini nggak tahu sih, ini kayak Kalau- cupu ya, cukup ya kayak, Kayak kendi cukup. emas tuh. cupu. Ini masih kuningan kalau bungkusnya. Cuma Kalau itu didapat dari mana Kang? Ada yang ngasih? ini juga? ada yang nganterin. Oh, Bisa aku minta. Nah, ini wasilanya ini ponakan. kayak merah delima. Merah Nggak delima tahu sih. Kecil, Bisa ini lihat nggak nih. bisa masuk ke kamera kayaknya, kecil Bisa bisa. bisa. Oh, bisa Itu ya? Kayak biji itu delima. ponakan. Kayak biji delima ya. Gitu. Oh, Cuman ini ada yang ngasih. Ponakan itu yang nganterin ke sini, katanya dia dapat ini karena dia belum takut salah arah, salah ini, ya dititipin di sini. Oh, itu mah yang nitip berarti. Yang nitip, ditipin di Merah sini. delima ya teman-teman. Tuh. Merah delima, wow, amazing. Mantap. Nggak tahu itu merah delima atau apalah. Kalau itu yang apa? Kayak siput, bukan siput ya? Kijing. Oh, kijing. Iya. Ya. Itu didapat dari mana itu Kang? Ini dikasih dari kakak. Kalau ini mah Oh. dikasih dari kakak. Berarti yang kalau yang tadi ponakan. Kalau ini kakak. Kalau ini kakak. Ini ada tulisan Arabnya. Coba lihat Kang. Maaf. Oh iya ya. Ada kayak ini. Fokus ya. Itu ada tulisan Arabnya. Apa ya ini tulisannya? Arab. Kayak ya, kerangnya. Iya sih. Biasanya sih kalau dikasih minyak itu jelas. Dikasih minyak timbul jelas gitu biasanya. Kalau ini dari mana? Dari laut? Nah, ini dikasih dari kakak. Batu tapi ini banyak. Batu. Bahannya terbuat dari batu, entah tulisannya apa ini. Nah Kang, dari kesemua ini Nggak yang kebaca ya? menurut Akang energinya paling luar biasa yang mana tuh Kang? Kalau saya sih karena dapat sendiri ya kemungkinan ini. Oh, ini. Kalau saya Nah itu kalau perwujudannya dari segi khodam itu apa Kang? Kalau apa yang yang- itu yang ada di belakang? enggak sih. Ya Bukan. kalau yang ini kayak gimana ya, kayak sosok orang, cuman emang kayak pakai gitu ya, kayak pakai mahkota gitu. Apa mungkin utusan dari Sang Prabu? Nggak tahu sih. Kalau saya nggak bisa ini, yang nggak bisa mengaku-ngaku dan nggak bisa mengada-ngada. Yang jelas yang sering gitu kayak gitu. Dan ya sampai, maaf ya, cuman saya nggak bisa sebutin sampai kasih nama.
Oh, namanya siapa kalau boleh tahu? Enggak disebutin. Oh, nggak dikasih oh, Nah, gitu sampai kasih nama gitu ya. Oh, kirain mau disebutin kata teman saya jangan. Soalnya teman saya sensitif. Wah, kata kayak lagi Jangan tadi dia. kayak lagi head ya sendiri. Itu beda lagi. Mohon maaf Kang, suka bukan bercanda. bukan kita ini ya, bukan kita mau ini karena ya ada masih gimana lah, jadi nggak semuanya kan harus diketahui ya. Betul, Gitu, betul, bukan kita ini, dan takutnya toh kita yang menjelaskan terus takutnya orang lain menjadi salah persepsi, salah tafsir. Nah, mungkin bisa betul seperti Akang, biar kan tadi kata yang ponakan sama saudara kan ada bahasa gini, Bang, saya nitip pusaka ini, saya takutnya nggak bisa megang. Nah, Akang mungkin sikap Akang untuk menyikapi barang-barang pusaka ini agar jangan sampai terjerumus ke ini kan, kalau yang pegang kayak gini kan sensitif ya. Iya. Jadi tipis sekali antara percaya dan nanti kalau percaya berikutnya kebablasan. Iya. Nah, sikap Akang untuk menyikapi yang punya barang-barang seperti apa? Biar yang nonton juga Iya. udah Kalau- kejauhan bikinnya Kalau nanti saya kan gini salah ya, gitu. kalau kita lebih menghargainya cindera mata ya, gitu, lebih menghargainya ke arah sana gitu. Jadi kita nggak melihat toh sosok, nggak yang kita nggak menilai di dalam, justru yang kita pelajari itu luar. Kayak gini aja, di dalam diri kita itu ternyata kita itu punya dua sifat, gitu. Kayak gini, kalau ditutup ini berarti kita resi. Dibalik lagi, lah kelakuan kita hewan tuh ular. Bahasa kita belok ke sana, belok ke sini, akhlak kita ya nyimpang sana, nyimpang sini, luar leor kan kayak ular. Nah, mau sifat yang mana yang gede di diri kita? Kalau saya, Siloka ya. iya, kalau saya lebih cenderungnya ke siloka ya, kayak kujang aja, gitu kan. Kita nggak berpikir ke pusakanya, cuman kita berpikir ke sebenarnya kujang itu nggak berbentuk. Kujang itu dulunya nggak ada bentuk. Mulai dibentukan itu sama yang Prabu Siliwangi kan itu untuk tanda. Kayak Jawa, Majapahit tandanya keris. Kalau kayak segel lah ya, ibarat gini, saya nih utusan Galuh, utusan Pajajaran. Dilihat kan kujangnya, oh bawa kujang benar. Nah saya utusan Majapahit, oh bawa keris benar kan, seperti itu. Jadi itu sebenarnya pertanda-tanda. Nah kujang itu yang benarnya ada di dalam diri kita, nggak berbentuk. Kalau saya ambil kujang, kukuh karena janji. Jadi artian kukuh itu kita harus pegang janji. Janji ke anak, janji ke istri, janji ke orang. Jangan sampai kuujang. Artian kuujang itu karena dapat kita, ya kuujang, jadi nuujang. Kan seperti itu. Kalau saya lebih ke sana gitu. Kenapa? Jadi saya nggak mau terlalu masuk ke dalam ya. Kita nggak mau ngobrolin terlalu ke dalam, jadi kita larinya ke sana. Ya udah, kita baca dulu luarnya. Gitu. Kayak keris kan, kenapa sih keris bulak belok? Ya kehidupan kita. Tapi kalau kita tilai akhir dan awal dan akhir itu, kita itu harus lurus lagi, harus simetris. Walaupun perjalanan bulak belok kayak keris itu kan gitu ya. berliku-liku ya, gitu. Saya ke sana sih, larinya ke sana, gitu. Dan mungkin untuk pesan-pesan terakhir bagi saya dan teman-teman, barangkali akan punya pesan gitu. Ya kalau saya gini ya, maaf ya, kata saya juga sekali lagi maaf kalaupun ada yang kurang berkenan dan kurang apa dalam penjelasannya kurang pas, saya mohon maaf gitu. Terus kalau pesan saya ya udahlah, sekarang kita mulai buka mata kita masing-masing gitu. Kita jangan lebih percaya orang lain ya daripada kita percaya sama diri kita sendiri gitu. Toh kalau kita kejar ujung-ujungnya gitu kan, kata saya tadi, AA sama saya nggak ada beda, sama satu yang menciptakan, satu pencipta gitu. Cuman di sana kita itu diturunkan ke dunia itu untuk saling mengingatkan. Ibarat kata AA lagi lupa ya bahwa diri kita itu siapa, terus AA karena bingung beban kehidupan dan segala macam. Ya kita cuman mengingatkan kok gitu. Bahwa ketika kita ingat dengan jati diri kita, insya Allah
sama aja dengan kita mengingat siapa sih kita dan tahu siapa yang menciptakan kita. Kalau saya itu ke sana. Jadi udah, kalau kita bilang hodam kecil ya, maaf gitu. Tuh hodam yang lebih gede, yaitu Gusti Allah yang menciptakan kita semua dan alam semesta ini. Iya, Gitu. Maaf ya kalau kita bicara ke sana. Kalau saya kenapa ini dirawat, ya yang namanya cindera mata, ya. yang namanya amanah, yang mudah-mudahan siapa tahu kedepannya ada manfaat, gitu aja. Terus buat kenang-kenangan aja, kayak saya ini kan, saya perjalanan, oh untuk mengenang, oh pahit ketirnya perjalanan saya itu kemarin kayak gitu, dapatnya ini, kan gitu. Oh saya ini berpuasa sekian hari, dapatnya ini. Sebenarnya itu cuman buat mengenang, bonus, gitu. Iya, buat mengenang kita gitu. Walaupun ya mudah-mudahan sih ada manfaat ya, baik buat kita sendiri dan buat keluarga dan buat semuanya. Udah Kang, terima kasih, sangat dalam sekali penjelasannya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil sisi positif dan tertuah yang ada di dalam pembicaraan kita kali ini. Mudah-mudahan penonton semua juga sehat selalu, akalnya sehat, saya juga dan teman-teman sehat selalu, berkah rezekinya, dimudahkan segala urusannya, amin amin ya rabbal alamin. Kami pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.